Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda menyaksikan Warta Sumatera Selatan hari ini untuk edisi hari Selasa 16 April 2019. Sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut cuplikan berita hari ini. Ribuan personil Polda Sumsel mengamankan TPS di wilayah kabupaten kota yang rawan terjadi gesekan. Jelang pencoblosan, KPU Muba belum menerima kekurangan ribuan surat suara. Ya, saudara, berikut kita saksikan informasi yang pertama. Ribuan personil Polda Sumatera Selatan mulai bergeser untuk melakukan pengamanan pos TPS ke sejumlah wilayah di kabupaten kota. Dari 25.000 lebih TPS yang tersebar, 800 TPS lebih yang rawan terjadi gesekan. Sebanyak 1.144 personil dari berbagai satuan di Polda Sumatera Selatan mulai bergeser untuk melakukan pengamanan pemilu. Personil ini akan membantu personil Polres yang ada di Sumatera Selatan untuk melakukan pengamanan pos PAM TPS. Pelepasan ribuan personil polisi dihadiri oleh TNI dari Kodam 2 Sriwijaya, pihak KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Dari total 25.236 TPS di Sumatera Selatan, Kepolisian Mapolda Sumatera Selatan keseluruhan mengerahkan 11.985 personil anggota polisi yang di-backup oleh anggota TNI. Menurut Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara, dalam pengamanan serentak Pilpres dan Pileg tahun 2019 ini, polisi sudah memetakan sejumlah daerah dengan tingkat kategori aman, rawan, sangat rawan, dan TPS khusus, di mana dari 25.000 lebih TPS tersebut, sebanyak 853 TPS yang sangat rawan terjadi konflik dan gesekan, seperti di daerah Kabupaten Empat Lawang dan wilayah perairan. Untuk pengamanan TPS yang sangat rawan akan dijaga 2 polisi dan 2 TNI, serta 4 anggota Linbas, sedangkan untuk TPS yang aman sebanyak 8 TPS dengan 2 personil kepolisian. Dilibatkan pengamanan ini adalah kurang lebih 12.000 ya, 11.985 tepatnya ya, 11.985 personil, hampir 12.000. Nah, dengan pola yaitu tadi ada yang 2 polisi mengamankan kalau dia aman itu sampai 5 TPS, bahkan ada yang 8 TPS. Nah, daerah rawan itu jumlahnya hanya 853 TPS dari 25.326 tadi. Agar pemilu berjalan aman dan lancar, polisi tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas jika ada yang mencoba mengacaukan atau memprovokasi warga saat tanggal 17 April nanti. Romiko, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Saudara, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Irwan mengimbau seluruh warga Sumatera Selatan yang memiliki hak pilih untuk menggunakan pada besok Rabu 17 April 2019 di tempat pemungutan suara. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Selatan akan menyalurkan hak pilihnya dengan mendatangi tempat pemungutan suara yang tersebar di 34 provinsi yang ada di tanah air. Seluruh warga negara khususnya wilayah kerja Kodam 2 Sriwijaya, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Irwan menghimbau masyarakat yang memilih hak pilih agar menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, cerdas, menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi, dan kesantunan. Karena satu suara menentukan pemimpin bangsa 5 tahun ke depan. Menghimbau agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing, karena golput itu tidak baik. Suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, selalu jaga kedamaian, jaga keamanan, dan ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan pemilu 2019. Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengatakan pemilu 17 April 2019 akan menjadi hari penentu pemimpin bangsa termasuk anggota legislatif. Karena itu masyarakat diingatkan untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, jadi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih presiden, wakil presiden, calon
anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan juga anggota DPD. Hakikatnya pemilu ini milik kita semua, mari kita jaga agar pelaksanaan pemilu khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini bisa berjalan dengan lancar, aman, sukses, dan damai, tentu mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan harapan kita semua. Untuk memudahkan masyarakat dalam memilih, besok 17 April 2019 ditetapkan hari libur nasional. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Denny Gapril mengingatkan warga untuk tidak menciptakan keributan apalagi anarkis saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif besok. Pesta demokrasi 5 tahunan bagi rakyat Indonesia. Tinggal hitungan waktu, jam. Dan sejak 3 hari ini, KPU sudah menetapkan masa tenang. Pemilu yang damai, aman dan kondusif sangat diharapkan semua pihak, terutama pihak kepolisian. Itulah sebabnya hari ini Kapolri menginstruksikan Indonesia tengah dalam kondisi siaga 1. Terkait pengamanan situasi pra dan pasca pemilu 2019, Wakapolda Sumsel, Brigjen Polisi Denny Gapril secara tegas mengajak semua lapisan masyarakat, terutama yang telah memilih, untuk menyalurkan hak pilihnya. Karena menurut Brigjen Polisi Denny Gapril, satu suara pemilih sangat menentukan kelangsungan pembangunan Republik ini. Brigjen Polisi Denny Gapril didampingi penasehat Walubi Sumsel Hermanto Wijaya dan tokoh Tionghoa Ko Alam menekankan agar dalam situasi bangsa seperti ini menjaga persatuan dan kesatuan serta toleransi umat beragama sangat dibutuhkan dan tetap dijaga baik. Jangan sampai mengintimidasi, jangan sampai mengganggu di DPR, ya. Karena ada ancaman pidananya bagi yang akan mengganggu atau mengintimidasi para pemilih atau yang memilih hak pilih. Ancamannya 2 tahun sampai 5 tahun maksimal. Itu aja himbauan kami dari aparat kepolisian. Jadi datangi DPR besok tanggal 17 hari Rabu. Jam 7 mulainya. Disinggung soal personil yang diterjunkan dalam pengamanan Pilpres dan Pileg 2019, Brigjen Polisi Denny Gapril menjelaskan, Polda Sumatera Selatan menurunkan sebanyak 12.805 personil yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Seluruh personil yang diterjunkan jelasnya siap melaksanakan tindakan tegas jika ada upaya membatalkan pemilihan. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menyiapkan 4.805 unit tempat pemungutan suara untuk melayani sekitar warga Kota Palembang yang memiliki hak pilih pada pemilu 17 April besok. Tempat pemungutan suara yang tersebar di wilayah 18 kecamatan dalam kota sudah disiapkan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sejak 2 hari lalu. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPU Palembang Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM Yeti Oktarina. Dikatakannya untuk TPS sudah disiap semuanya. Menjelang 1 hari pelaksanaan pemungutan suara, pihaknya berupaya merampungkan kegiatan distribusi logistik seperti kotak dan surat suara, serta perlengkapan pendukungnya. Melihat proses persiapan logistik pemilu dan panitia pelaksana hingga tingkat TPS, pihaknya optimistis pesta demokrasi rakyat 5 tahunan ini bisa berlangsung sukses. Masyarakat yang tercatat memiliki hak suara dan telah menerima undangan diimbau untuk datang ke TPS pada 17 April menggunakan haknya dengan baik sesuai hati nurani. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, jelang pencoblosan pendistribusian logistik dari KPU ke PPK masih berlangsung. Namun KPU Musi Banyuasin belum juga menerima kekurangan ribuan surat suara. Pendistribusian logistik di KPU Musi Banyuasin telah berjalan 4 hari ini dan ditargetkan hari ini pengiriman logistik di tingkat PPK atau kecamatan telah selesai menggunakan jasa angkut PT Pos Indonesia ke 14 kecamatan di 4 dapil. Namun pada H-1 jelang pencoblosan pihak KPU Muba masih kekurangan surat suara, totalnya sebanyak 1.976 lembar. Terdiri dari surat suara yang rusak 576 lembar dan sisanya adalah surat suara cadangan dari 2% jumlah surat suara yang dibutuhkan.
Hal ini sudah dilaporkan ke KPU RI sejak selesai pelipatan surat suara. Menurut Ketua KPU Muba Maryadi, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Surat suara sudah dalam proses percetakan oleh pihak ketiga dan akan diusahakan secepatnya dikirimkan menyusul ke TPS. Kami berusaha secepat mungkin ini. Karena ini ada hubungannya dengan pihak ketiga, kami belum bisa memastikan kapan penyelesaian itu. Namun kami sudah berusaha lewat KPU Provinsi, lewat Ibu, bahwa itu sudah ada titik terang, sudah ada perintah cetak di P3 lianya. Seperti itu. Dalam kondisi waktu yang sudah sempit ini, pihak KPU Muba tetap menunggu keputusan dari KPU Provinsi. Sementara pendistribusian logistik di sejumlah daerah di Muba dari PPK Kecamatan akan bergeser ke TPS. Dan informasinya, kekurangan surat suara tidak hanya terjadi di Kabupaten Muba, namun juga terjadi di 9 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Arianto, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, dua warga desa Kalangpadu, Kecamatan Muara Kuang melaporkan oknum caleg ke masyarakat pemantau pemilu atau Pemapilu karena diduga melakukan kecurangan money politik. Diduga terjadi kecurangan money politik saat masa tenang kampanye. Dua orang warga desa Kalangpadu, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir, bernama Mastina dan Darwin, melaporkan ke masyarakat pemantau pemilu atau Mapilu Ogan Ilir yang berkantor di kantor PWI Ogan Ilir Indralaya. Kedatangan dua orang warga ini untuk melaporkan bahwa mereka mendapat uang dari orang yang tak dikenal yang menyuruh mereka untuk mencoblos ke caleg tertentu. Selain menceritakan peristiwa dugaan money politik tersebut, dua orang warga ini juga membawa bukti konkret berupa uang dan kartu nama caleg yang dimaksud untuk dicoblos. Selanjutnya, setelah menerima lapor tersebut, kedua warga itu bersama anggota Mapilu OI mendatangi kantor Bawaslu untuk menyerahkan barang bukti yang diduga money politik tersebut. Harapan kami semoga kedepannya pihak Bawaslu bekerja memberantas money politik, ya, karena kita harapan kedepannya itu kan panjang. Siapa tahu ada caleg yang nggak punya uang, dia jadi nggak bisa bergerak kalau money politik ini nggak diberantas. Ke depan, setelah pelaporan ini kita akan ke Bawaslu, akan berkoordinasi karena di Bawaslu ya untuk laporan yang ditampung. Itu mungkin. Kita siap mengawal dan akan kita ikuti. Setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya pihak Bawaslu OI akan melakukan proses sesuai aturan yang berlaku. Diduga kecurangan dugaan money politik ini terjadi bukan hanya Kecamatan Muara Kuang saja, namun juga terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mulai mendistribusikan perlengkapan logistik pemilu serentak ke-8 Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang dikawal ketat oleh petugas kepolisian Polres Lubuk Linggau. Dengan menggunakan sebanyak 24 armada truk, pihak KPU Kota Lubuk Linggau telah mendistribusikan logistik pemilu yang mencakup 5 jenis surat suara, kelengkapan alat-alat tulis, segel hologram, tinta hingga formulir yang nantinya akan digunakan pada hari pencoblosan 17 April mendatang. Ke-8 daerah panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian setempat. Menurut Ketua KPU Kota Lubuk Linggau, Topandri mengatakan, pihak KPU melakukan pelepasan logistik kotak suara bersama isinya yang berisi surat suara dan perlengkapan penting TPS ke-8 daerah pemilihan kecamatan dengan menggunakan sebanyak 24 armada mobil truk. Kita usahakan hari ini selesai. Berapa kecamatan? 8 kecamatan. 8 kecamatan dan minat semalam di kecamatan. Kecamatan besok akan didistribusikan ke PPS, kelurahan. Hari H PPS didistribusikan ke TPS. Sementara itu, usai logistik pemilu tiba di sekretariat tingkat PPK dan menginap 1 malam, hari ini akan didistribusikan ke tingkat kelurahan dan pada hari Rabu 17 April, logistik pemilu akan bergeser ke tingkat TPS sekitar jam 5 subuh. Dari Lubuk Linggau, Peri Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi lainnya tetap akan kami sajikan untuk Anda, tetap bersama kami di Sumatera Selatan hari ini.
Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Saudara, mari kita ikuti informasi selanjutnya. Untuk memaksimalkan lamanya waktu pencoblosan dalam bilik suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melakukan simulasi tata cara pencoblosan di hadapan para penyelenggara, petugas, dan para peserta pemilu. Menjelang hari pencoblosan 17 April 2019, KPU Muara Enim menggelar simulasi tata cara pencoblosan dan limit waktu yang dibutuhkan dalam bilik suara. Simulasi pencoblosan yang digelar KPU selaku penyelenggara memperagakan tata tertib dan proses pencoblosan, mulai dari gladi, pembukaan kotak dan penghitungannya, hingga dimasukkan dalam surat suara. Dalam simulasi tersebut juga memperagakan peserta pemilih dengan berbagai persoalan, seperti pindah alamat, tidak membawa surat undangan atau C6, peserta pemilu stabilitas, dan persoalan lainnya. Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, usai melakukan simulasi pencoblosan mengatakan, simulasi ini penting dilakukan agar para penyelenggara, peserta, dan pemilih dapat memahami berbagai tahapan sesuai dengan perundang-undangannya. Bupati juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim agar menggunakan hak suaranya, sehingga target partisipasi pemilih secara nasional 77,7 dapat tercapai dan sukses pelaksanaan. Seluruh tahapan berjalan dengan lancar, bisa dipahami oleh seluruh penyelenggara, oleh peserta, dan oleh pemilih. Jadi bisa memahami sehingga proses berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kepolisian Resort Lubuk Linggau menghimbau masyarakat untuk waspada peredaran uang palsu yang digunakan untuk money politik menjelang hari pencoblosan 17 April besok. Ada semua saksi yang hadir harus menunjukkan surat mandat sebelum memasuki. Bersama-sama. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono meminta masyarakat untuk selalu waspada dan meminta masyarakat untuk segera melapor bila menemukan peredaran uang palsu atau upal di lingkungan sekitar. Selain melihat gejala di lapangan, Kapolres mengaku akan terus melakukan pemantauan di pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat keramaian. Hal ini dikarenakan kedua tempat tersebut paling riskan peredaran upal. Terkait persoalan politik uang yang biasanya digunakan para tim ses untuk mempengaruhi pilihan warga masyarakat jelang pencoblosan, Dewi menerangkan pihaknya sudah mengupayakan tindakan preventif dengan memberikan imbauan kepada masyarakat melalui Babin Kamtibnas di wilayah tugasnya masing-masing. Selain itu, petugas juga meningkatkan giat patroli dan razia di lapangan. Saya mengimbau pada masyarakat, seandainya nanti ada gejala-gejala akan ke situ, segera melaporkan pada kami. Dan kita mengantisipasi, nanti kita lihat di tempat-tempat keramaian seperti pasar, seperti mal-mal, kita berikan himbauan-himbauan. Nah, kalau ada ditemukan upal berarti itu ada gejala, ini berarti ada kemungkinan menjelang pemilu ini akan ada beredarnya uang palsu. Sementara itu, Polres Lubuk Linggau juga menghimbau kepada warga masyarakat agar bersama-sama turut mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2019 dengan menyalurkan hak pilihnya di TPS pada hari Rabu 17 April besok. Dari Lubuk Linggau, Veristiawan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tanggal 17 April 2019 bakal menjadi waktu yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pemilihan presiden serta pemilihan legislatif 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi serta makin meningkatkan jalinan persaudaraan. Hari Rabu tanggal 17 April 2019, warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI, DPRD Sumsel, DPRD Kabupaten Kota serta anggota DPD RI. Meskipun WNI di luar negeri sudah melakukan pencoblosan sejak tanggal 8 hingga 14 April, namun penghitungan suara akan dilakukan serentak 17 April 2019. Setelah menjalani masa kampanye dan masa tenang, semua menanti saat yang bersejarah untuk melakukan pencoblosan di TPS masing-masing. Pesan persahabatan dalam kontestasi pemilu 2019 harus terus didengungkan. Menjadi tugas KPU memastikan pemilu berjalan transparan sesuai dengan aturan dan bekerja secara profesional. Bawaslu untuk memastikan segala bentuk pelanggaran ditindak tegas sesuai aturan yang ada. Penyelenggara pemilu di TPS menjamin hak warga negara untuk memilih tidak boleh hilang. TNI dan Polri haruslah tetap menjaga netralitasnya serta menjalankan perannya secara maksimal.
Demokrasi harus diyakini sebagai satu-satunya aturan main untuk meraih kekuasaan. Jika semua berjalan dengan baik, akan didapatkan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD RI sesuai pilihan pemilih terbanyak. Tajidi Hakim Syahmi, Tim Liputan TPRI Sumsel melaporkan. Saudara, hingga pagi tadi alat peraga kampanye calon legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah masih banyak terpasang di sepanjang Jalan Palembang, Indralaya. Di masa tenang jelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang akan berlangsung 17 April 2019 besok, siogianya APK calon legislatif dan DPD sudah dibongkar pihak Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir dan tim ses bersangkutan. Namun hingga min 1 pagi tadi masih banyak APK belum dilakukan pembongkaran oleh pihak terkait, seperti di Jalan Palembang Indralaya khususnya yang berada di muara gerbang tol KTM kilometer 20 Jalan Palembang Indralaya. Masih banyaknya APK yang masih berdiri justru dimanfaatkan salah seorang warga membongkar APK yang ada. Menurut syariat yang ditemui TVRI di masa tenang ini, seharusnya APK tidak terlihat lagi, namun di lokasi ini belum tersentuh oleh pihak terkait untuk dilakukan pembongkaran. Karena itu dirinya berinisiatif melakukan pembongkaran APK yang ada untuk mendapatkan kayu api. Ya, saya ambil untuk kayu api, Pak. Bantu ya. Iya, memang harus kamu sudah bisa membantu ini ya. Banyak juga ini, Pak, dapatnya. Banyak juga, Pak. Inilah, Pak. Oh, mau diambilin kalau ya? Rencananya diambil kalau, Pak. Iya. Tapi belum tahu juga, Pak. Iya. Karena waktu mepet udah. Syariat juga berharap tindakan yang dilakukannya ini tidak menyalahi aturan terutama dari calon legislatif dan DPD bersangkutan. Sanwan Kamaludin, TPRI Sumsel melaporkan. Masa tenang menjelang Pilpres dan Pileg yang akan dilakukan besok sangat memberi pengaruh terhadap transaksi perdagangan. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang elektronik sebenarnya sudah dirasakan 3 tahun terakhir. Penurunan itu makin dirasakan sejak menjelang Pilpres dan Pileg 2019 terlebih memasuki masa tenang. Owner Jaya Raya Solution Hermanto Wijaya ketika memberikan keterangan kepada wartawan cetak dan elektronik mengaku sangat prihatin terhadap situasi ekonomi bangsa. Daya beli masyarakat diakuinya sangat berimbas pada penjualan barang elektronik di tanah air, bukan saja usahanya. Kondisi seperti ini, tegas Hermanto Wijaya, sebaiknya disikapi pelaku usaha dengan lapang dada dan melakukan berbagai strategi agar tidak lebih terpuruk. Prinsip memanjakan konsumen yang telah lama diterapkannya dalam dunia perdagangan menurutnya merupakan strategi jitu, sehingga dirinya mampu bertahan bahkan berkembang meski di tengah situasi ekonomi sulit. Kita di sini pakai hadiah, ya, setiap pembelian 500.000 kita ada undian itu dia dapat terus dengan harga separuh harga. Terus berikut undian 31 Mei ini ada hadiah rumah pertama, kedua kulkas, ketiga TV. Program daripada Jaya Raya tersebut. Itu yang menarik para konsumen tersebut. Ya, kita masih bisa mempertahankan mungkin sebagian kecil daripada yang lari. Ya. Mungkin kalau dia turun 40%, kita masih bisa menaikkan 20%. Hermanto Wijaya selaku penasehat Walubi Sumsel dalam tiap kesempatan selalu berpesan kepada warga keturunan Tionghoa, khususnya yang beragama Buddha, tetaplah menjaga kerukunan antar umat dan laksanakan kewajibannya sebagai warga yang taat hukum untuk menyalurkan hak pilihnya besok. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, pipa penyuplai air bersih milik PDAM Lematang Enim yang berada di perempatan Simpang Jalan Bambang Utoyo, Kelurahan Pasar Tiga, Muara Enim, jebol. Akibatnya, ratusan kubik air bersih menggenangi jalan raya dan masuk warung warga sekitar. Masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di perempatan Jalan Bambang Utoyo, Muara Enim sempat dikejutkan munculnya aliran air yang cukup deras pada saat matahari terik di siang hari. Munculnya semburan air hingga menggenangi jalan raya tersebut akibat jebolnya penutup saluran pipa milik PDAM yang menuju ke rumah pelanggan. Julian mengaku warga yang terkena dampaknya mengatakan mengalirnya air yang cukup deras tersebut sudah dari jam 2 yang berasal dari saluran penutup. Julian berharap pihak PDAM cepat memperbaikinya sebab dapat menggenangi jalan raya dan rumah penduduk serta menyayangkan jika air tersebut terbuang percuma.
Penyebabnya? Tidak ngerti Pak, itu tiba-tiba. Oh tiba-tiba ya? Masuk ke ini Pak ya, ke warung ini ya? Ke warung ya? Betulnya kalau kita sih untuk operasi ini tidak ngaruh, cuman untuk ini tamu yang datang. Sayang Banyu ini belum kan? Sayang Banyu. Salah seorang petugas lapangan PDAM yang tidak mau disebutkan namanya mengaku jebolnya saluran tersebut diduga karena adanya tekanan pipa gas yang ditanam berdekatan dengan pipa air tersebut. Pihaknya sudah menutup saluran dan mengakui dalam beberapa hari ini terdapat 2 titik kerusakan pipa PDAM sehingga distribusi air bersih ke rumah pelanggan ikut tersendat. Kayaknya kena gas ini kan gas lubang gas. Oh ya. Tapi sudah kita ini sudah kita mati kan? Sudah ditutup belum ini? Sudah ditangani. Oh, ini tinggal yang ngalir ini Pak ya? Tutup dulu ya. Ini tinggal sisa-sisanya Pak ini ya. Sabani ya. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, beragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda, namun setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Saudara, kini kita ikuti informasi selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak warga Palembang dan Sumatera Selatan umumnya untuk menggunakan moda transportasi umum yang nyaman dan terintegrasi. Sejak pertengahan bulan Februari 2019 lalu, Light Rail Transit LRT telah terintegrasi dengan angkutan multimoda lainnya, yaitu bus Transmusi dan bus Damri. Dengan terintegrasinya moda transportasi ini, maka masyarakat umum hanya membayar maksimal Rp12.000 untuk menaiki 3 moda transportasi, yaitu Damri, LRT, dan Transmusi untuk sekali sampai tujuan. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa maksimal hanya sebesar Rp10.000 saja untuk menaiki 3 moda tersebut dalam satu kali sampai ke tujuan. Kondisi ini diyakini akan menarik banyak minat warga untuk menggunakan angkutan umum. Selain murah, moda transportasi ini juga sangat aman dan nyaman. Kita harus pastikan LRT memberikan suatu makna, terutama berkaitan berkurangnya kemacetan. Bertambah baiknya udara di Palembang. Nah, oleh karenanya saya nanti minta lagi kepada wali kota untuk mengintegrasikan angkutan LRT atau angkutan kota tidak boleh redundant dengan LRT. Agung, salah seorang warga Palembang, sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebenarnya ada LRT bagus tuh, bisa mengurangi kemacetan. Jadi tinggal pola pikir dari warga kota Palembang aja buat naik LRT. Di dalam nyaman, dingin, suasana rapi, pokoknya aman lah. Menteri Perhubungan juga melakukan kunjungan pada fasilitas Dipo LRT di Jakabaring dan melakukan doa bersama di pesantren di kawasan Jakabaring dan Sumbawa, Banyuasin. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam akan diserahkan pengelolaan kepada Kementerian Perhubungan dengan harapan menambah penerbangan dan maskapai menuju Kota Besema. Selama ini kegiatan operasional dan pengelolaan Bandara Atung Bungsu dibawa oleh pemerintah Kota Pagar Alam dengan pembiayaan yang tidak sedikit. Dengan pengelolaan oleh kementerian nanti diharapkan agar bisa menambah penerbangan dan maskapai menuju Kota Besema, karena Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Selatan. Selain itu, landasan pesawat yang selama ini panjang 1.300 meter dan tahun depan akan diperpanjang menjadi 1.600 meter. Dengan panjang 1.600 meter, pesawat dari Jakarta dapat langsung ke Bandara Atung Bungsu. Kemudian melakukan renovasi dan penambahan bangunan gedung bandara agar tampak menarik bagi turis yang datang. Ya, Pagar Alam adalah satu destinasi wisata Sumatera Selatan. Sudah terkenal sejak dulu. Ya, beberapa saat ini kelihatannya stagnasi ya. Kita memang melihat stagnasinya karena konektivitas. Makanya usul Pak Wali Kota untuk bandara ini diserahkan ke pemerintah pusat, kita terima. Dan kami berjanji akan memperpanjang landasan menjadi paling tidak 1.600 dan juga merenovasi terminal.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sebagai kota wisata, transportasi sangatlah penting bagi turis yang akan berdatangan ke kota Besemah dan bandara merupakan gerbang kota pagar alam dan kewajiban bagi pemerintah pusat untuk mendukungnya. Tommy Adi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, untuk menyelesaikan persoalan sampah, pemerintah kota akan segera mengoptimalkan beroperasinya tempat pembuangan akhir Karya Jaya. Kota Palembang saat ini memiliki 2 tempat pembuangan sampah atau TPA, yaitu TPA 1 Sukawinatan yang saat ini sudah overload, sehingga sampah-sampah yang terangkut sulit lagi untuk dibuang ke TPA tersebut. Sementara TPA 2 Karya Jaya yang berada di Jalan Jepang, Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, saat ini penggunaannya belum dioptimalkan karena dalam tahap pengurusan surat izin untuk dibuka. Oleh sebab itu, Wakil Wali Kota Palembang terjun langsung melihat kondisi TPA ini untuk memberikan solusi tentang kendala optimalisasi TPA Karya Jaya ini. Ini adalah TPA satu-satunya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang yang saat ini masih bisa menampung sampah. Akan tetapi berdasarkan informasi yang kita dapat, memang TPA ini dalam arti belum bisa beroperasi dengan baik lah terkait masalah infrastruktur. Oleh karena itu kita hadir di sini kita untuk mengecek. Ini kan lahannya cukup luas ya, ada sekitar 40 hektar. Tapi kalau bisa dilihat di belakang, ternyata tempat pembuangan sampahnya itu tidak bisa ke belakang karena infrastrukturnya masih belum juga keras. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Palembang, TPA 2 Karya Jaya ini sebenarnya memiliki luas 40 hektar. Namun kondisi jalan TPA ini masih belum keras dan amblas ketika hendak dilalui mobilisasi sampah. Sehingga petugas sampah masih banyak yang membuang sampah tidak sampai ke dalam dan membuat sampah masih berantakan. Memang TPA 1 sudah full, di sini sebenarnya masih luas space-nya. Tapi untuk Ibu sudah lihat langsung, tadi sudah kamu wawancarai kondisi masalah untuk jalan. Supirnya tidak mau masuk karena jalannya amblas untuk ke ujung sana. Kebijakan kami sebenarnya dari awal bahwa membuang sampah itu di ujung dulu, mulai dari pinggir-pinggir. Bahkan kami sudah buatkan untuk kolam-kolam lindi, ya. Tapi ternyata jalannya amblas. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Kota Palembang akan segera mencari solusi untuk mengoptimalkan keberadaan TPA 2 Karya Jaya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, baru 3 wilayah di Sumatera Selatan yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai bukan bantuan beras prasejahtera. Berdasarkan kebijakan dari Bulog Pusat untuk bantuan Rastra ke Provinsi Sumatera Selatan dibagi dalam beberapa wilayah yang saat ini tidak mendapatkan bantuan sosial beras prasejahtera atau Rastra, tetapi telah beralih ke bantuan pangan non-tunai seperti wilayah Palembang, Prabu Muli, dan Pagar Alam. Kepala Perum Bulog Sumsel M. Yusuf Salahuddin menegaskan, baru 3 wilayah itu yang tidak mendapatkan Rastra. Selebihnya kabupaten di Sumatera Selatan masih mendapatkan bantuan Rastra, tetapi hanya sampai bulan April 2019. Dengan kondisi ini akan mampu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat. Sudah ada beberapa wilayah yang beralih menjadi program bantuan pangan non-tunai. Di mana Pak itu Pak yang beralih menjadi bantuan pangan non-tunai? Yang sudah berjalan saat ini adalah untuk di kota Palembang, Prabu Muli, terus Pagar Alam. Selebihnya masih Rastra. Selebihnya masih Rastra sampai dengan bulan April ini. Bantuan Rastra ini akan berjalan sampai bulan April, tetapi pihak Bulog tetap melakukan antisipasi dengan melakukan operasi pasar di beberapa kelurahan di kecamatan dalam kota Palembang, sehingga harga pangan tetap stabil. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, berdasarkan ijtima jelang Ramadan 1440 Hijriah, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Senin Legi 6 Mei 2019 Masehi. Penetapan awal Ramadan 1440 Hijriah dilakukan pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 9 Rajab 1440 Hijriah bertepatan dengan 16 Maret 2019 Masehi. Selain menetapkan awal Ramadan, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1440 Hijriah.
Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan berikut ini. Ya, berdasarkan keputusan PP Muhammadiyah bahwa 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 6 Mei 2019 dan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 5 Juni 2019. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya umat Islam supaya bergembira menyambut kehadiran bulan Ramadan, dan mari kita semarakkan bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu adalah bulan amal, ladang amal, dan bulan yang memberikan motivasi kita gemar beribadah. Oleh karena itu kita ramikan pusat-pusat atau sentra-sentra kegiatan ibadah. Di siang hari kita berpuasa dan pada malam hari kita isi dengan kegiatan ibadah kepada Allah, yaitu salat tarawih, tadarusan, iktikaf, dan kegiatan-kegiatan amal ibadah lainnya. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Sejumlah kelompok bimbingan ibadah haji keberatan terhadap zonasi haji yang ditetapkan pemerintah pada musim haji tahun 1440 Hijriah ini. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH mengkhawatirkan sistem zonasi haji yang diterapkan pemerintah dapat mengganggu pelayanan dan kenyamanan jamaah haji selama di Tanah Suci. Namun penerapan sistem zonasi haji merupakan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kepada para jamaah. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan Haim Al-Fajr Zabidi, zonasi haji justru mempermudah calon haji mendapatkan pelayanan. Dalam sistem ini, jamaah haji Sumatera Selatan akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas sesuai daerahnya. Dari petugas sampai menu makanan, semuanya berasal dari Sumatera Selatan. KBIH kan tugasnya adalah kelompok bimbingan ibadah haji di tanah air. Tetapi kalau yang ada ini kan tugas pemerintah. TPHD-nya asalnya dari Sumatera Selatan, dokternya dari Sumatera Selatan, pembimbing ibadahnya dari Sumatera Selatan, anggota DPR RI-nya yang dari wilayah Sumatera Selatan nanti akan mengawasi di sana. Kepala embarkasi pemberangkatan Sumatera Selatan akan ada di sana. Jadi akan kita lihat nanti yang bertugas di sana mudah-mudahan maksimal. Informasi yang dihimpun menyebutkan berdasarkan sistem ini calon jamaah haji asal embarkasi Palembang akan menempati akomodasi di wilayah Raudhah bersama embarkasi Jakarta. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Saudara, informasi terkait ujian nasional akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Mari kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, dari data neraca pendidikan daerah, capaian nilai rata-rata ujian nasional tahun 2017-2018 di bawah nilai rata-rata neraca nasional. Para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dalam rangka mendorong perubahan di Sumatera Selatan. Capaian nilai pendidikan di Provinsi Sumsel dari data neraca pendidikan daerah tahun 2017 dan 2018. Untuk capaian nilai ujian nasional jenjang SMP dan SMK lebih rendah dari rata-rata nasional di semua satuan pendidikan formal. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengemukakan, untuk ruang kelas kategori baik di Provinsi Sumsel dan tahun 2018 meningkat cukup tajam dari tahun 2017. Sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencari solusi berbagai permasalahan serta tantangan pendidikan yang ada di Provinsi Sumsel sangat diperlukan. Bersinergi ya antara pusat, daerah, dan masyarakat. Dengan demikian harapannya nanti pendidikan di Sumatera Selatan ini akan cepat meningkatnya. Cepat meningkat ya, sehingga kualitas anak-anak kita di Sumatera Selatan ini nanti tidak kalah bersaing dengan anak-anak dari provinsi lain maupun negara lain. Jangan sampai anak-anak di sini nanti jangankan di tingkat nasional, di Sumatera Selatan pun kualitasnya rendah. Itu yang tidak kita harapkan. Sementara untuk data akreditasi sekolah,
yang belum terakreditasi relatif menurun di semua jenjang, yaitu 5% untuk SD, 15% untuk SMP, 11% untuk SMA, dan 37% untuk SMK. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Menjelang pemilihan umum 2019 yang berlangsung Rabu 17 April 2019, siswa sekolah baik SD, SMP maupun SMA sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu belajar mengajar tidak diliburkan atau fakultatif. Pelaksanaan pemilu Rabu 17 April 2019 secara nasional libur, tetapi pada saat sebelum pelaksanaan pemilu dan setelah pemilu, proses belajar mengajar tidak diliburkan namun fakultatif. Demikian dikatakan Herman Wijaya, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Palembang, bahwa kebijakan ini berdasarkan surat edaran dari Presiden. Pada pelaksanaan pemilu 2019 merupakan libur nasional. Tetapi Dinas Pendidikan Kota Palembang punya kebijakan untuk memfakultatifkan sekolah sehari dan sesudah pelaksanaan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pemilu kada akan dilaksanakan pada tanggal 17 April. Dan itu sudah ada surat edaran dari Bapak Presiden bahwa tanggal 17 itu merupakan libur nasional. Dan itu umumnya semua sekolah sudah tahu bahwa itu hari libur nasional. Tetapi kita punya kebijakan untuk memfakultatifkan sekolah sehari dan sesudah pelaksanaan pemilu kada. Kenapa? Karena hari-hari pertama itu mungkin banyak ada guru-guru kita yang terlibat di dalam kepengurusan untuk pemilu kada di TPS-TPS. Ditambahkan Herman Wijaya, sebelum pemilu diketahui banyak guru-guru yang menjadi panitia atau terlibat di TPS tempat tinggalnya. Lebih lanjut, Herman Wijaya mengatakan tetap belajar seperti biasa dan murid masuk kembali belajar pada hari Senin untuk mengikuti UNBK dan UNKP. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Penerimaan peserta didik baru SMP sederajat tahun 2019 melalui sistem zonasi, prestasi, dan tertulis secara transparan. Tingginya minat masyarakat yang ingin masuk ke SMP negeri berpengaruh pada proses seleksi PPDB dilakukan sekolah secara transparan dan sesuai ketentuan distrik kota. Seperti di SMP Negeri 7 Palembang, tahap awal melalui sistem zonasi telah menjaring 120 siswa yang berada dekat dengan lokasi sekolah dan jalur prestasi sebanyak 15 siswa. Sedangkan kuota untuk SMP Negeri 7 tahun 2019 sebanyak 320 siswa. Kekurangan ini akan diseleksi melalui tes tertulis. Kepala SMP Negeri 7 Palembang, Siti Zubaida menegaskan, mengingat banyaknya minat masyarakat masuk ke sekolahnya, telah terdata sebanyak 541 siswa yang akan mengikuti seleksi PPDB. Untuk itu pihaknya akan melakukan tes tertulis dengan soal dibuat oleh bimbel sehingga dapat bersaing secara sehat. Sisanya 165 orang itu akan kita tes dengan soal yang hot, yaitu tingkat kesulitannya sampai mencapai 70%, itu akan kita adakan secara serentak di Kota Palembang ini pada tanggal 30 April. Ini kami tidak pakai tim untuk buat soalnya, semuanya itu adalah kerjasama antara pihak sekolah dengan bimbel. Iya. Untuk siswa SD yang ingin masuk ke SMP yang dituju, pengambilan nomor tes dilakukan tanggal 25 sampai 27 April 2019 dan tes tertulis dilaksanakan 30 April 2019 serta pengumuman tes tanggal 2 Mei 2019. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat untuk belajar mengikuti ujian berstandar nasional atau USBN. Siswa inklusif atau siswa difabel, anak berkebutuhan khusus, duduk bersama dengan teman-temannya dan sama-sama mengerjakan soal seperti biasa. Walau harus menggunakan kursi roda saat mengikuti USBN, tidak membuatnya minder. Demikian dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Palembang, Sabarudin, bahwa untuk siswa kelas 9 yang berkebutuhan khusus ini ada 4 orang anak. Semuanya belajar dan ujian di tempat yang sama dengan teman-temannya yang lain. Perlakuan tetap sama dengan siswa, begitu juga dengan soal-soal yang diujikan.
Sementara itu, USBN ini masih menggunakan paper atau lembar kerja jawaban (LJK). Model soal ada pilihan ganda dan esai. Jumlah peserta itu dari SMP 13 itu dari 10 kelas ada 348 orang, ditambah sekolah minggu itu sekolah SMP Tarbiyah ada 28 orang. Jadi jumlahnya 396 orang. Untuk anak ABK sendiri? Untuk anak ABK itu ada 4 orang dan semuanya berjalan lancar, Pak. Anak ABK sama, Pak, tidak ada perbedaan. Sama. Tidak ada perbedaan soal. Tidak ada perbedaan, sama saja. Untuk waktu sendiri, Pak? Waktunya sama. Jadi waktunya, pelayannya, kepengawasannya, penilaiannya pun sama. Ditambahkan Sabarudin, siswa yang ikut USBN 368 siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus, dan ada yang menginduk dari SMP Tarbiyah sebanyak 28 siswa. Muslimin Umar, TV Sumsel melaporkan. USBN SMP akan menjadi penentu kelulusan siswa. Karena itulah seluruh siswa wajib mengikuti ujian sekolah. USBN wajib diikuti seluruh siswa kelas 9 karena ujian tersebut merupakan penentu kelulusan siswa. Kepala SMP Negeri 19 Palembang Maju P. Simanjuntak mengungkapkan ada beberapa kriteria kelulusan siswa SMP. Yang pertama, setiap siswa harus menyelesaikan program pembelajaran dari semester 1 hingga 6. Kedua, siswa berkepribadian baik dari penilaian seluruh guru mata pelajaran. Ketiga, mengikuti USBN dengan memperoleh nilai sesuai standar atau menjadi nilai akhir yang ditentukan sekolah dan juga wajib mengikuti ujian nasional. Dari kriteria itu, syarat penentu kelulusan siswa mengikuti USBN. Syarat kelulusan di SMP Negeri 19 Palembang ini ada 4. Yang pertama, peserta didik itu harus mengikuti pendidikan dari kelas 7 sampai kelas 9, dalam artian nilai rapor semester 1 sampai semester 6 anak itu harus bisa menyelesaikan. Yang kedua, mempunyai nilai kepribadian baik dari seluruh guru mata pelajaran yang mengujikan di kelas terakhir, kelas 9. Dan yang ketiga, lulus dari ujian sekolah berstandar nasional. Sementara menurut siswa SMPN 27 Palembang, selama berlangsungnya USBN ini, siswa dapat mengikuti dengan baik meski ada ditemukan kesulitan pelajaran seperti matematika, namun bisa dituntaskan. Kepala SMPN 27 Slamet Cahyono mengakui seharusnya USBN ini sekolah sudah dapat melakukan USBN berbasis komputer. Namun karena peralatan komputer digunakan UNBK paket C, USBN masih berbasis kertas. Jumlah siswa kelas 9 tahun ini 353 siswa yang kelas 9, Pak, untuk peserta USBN-nya. Semuanya ikut, Pak? Semua ikut, alhamdulillah ya. Kira-kira ada kendala nggak, Pak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala. Anak-anak sehat, panitia juga sehat, semua ya bisa kita siapkan. Ya, selama melaksanakan USBN ini baik, tenang-tenang aja, tidak ada kendala. Yang menurut saya pelajarannya bagus semua, tidak ada yang sulit ya. Matematikanya gimana? Matematikanya sederhana lah. Ada yang sesam, memang matematika agak sulit lah ya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, salah satu upaya melestarikan budaya dan adat suatu daerah adalah dengan mengadakan event mengangkat kekayaan adat daerah itu. Semangat sekali pada malam hari ini meskipun kita disambut dengan hujan. Generasi muda saat ini atau sering disebut dengan kaum milenial perlu ditanamkan kecintaan terhadap adat dan budaya daerahnya. Apalagi di zaman era digital ini, di mana budaya asing banyak masuk, membuat generasi muda mulai mengikuti tren masa kini dan melupakan adat budayanya. Untuk melestarikan adat dan budaya daerah, perlu adanya langkah konkret, salah satunya dengan mengadakan event-event yang mengangkat tema kekayaan adat daerah. Ketua Panitia Grand Final Sriwijaya NASA Akademi 2019, Tiara, mengatakan, selain mengenalkan budaya kepada masyarakat Indonesia, pemenang dari Grand Final ini akan menjadi duta yang mengenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Kreatif dan inovatif dalam bersama kita menjalankan misi kebudayaan ke luar negeri dalam internasional maupun nasional. Di sini kita semua bisa bergabung dalam mengembangkan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Itu harapan kita dari Sriwijaya Nasarian School. Grand Final ini diikuti oleh 24 peserta yang dibagi menjadi 3 kategori, yakni anak-anak, remaja, dan dewasa. Restu Adi Pratama, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kini kita ikuti segmen olahraga.
Pada laga lanjutan kompetisi bola voli daerah PVL Divisi 1 tahun 2019, tim voli putri UIN Raden Fatah Palembang berhasil merebut kemenangan pertamanya atas tim voli putri Persira BSP dengan skor 3-0 di lapangan voli Jasdam 2 Sriwijaya kilometer 9 Palembang. Tim voli putri UIN Raden Patah yang berkostum pink tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam memekuk tim voli putri Persira BSB yang berkostum ungu dalam 3 set langsung dengan skor 25-21, 25-7, dan 25-14. Menurut Ketua UKMK UIN Raden Patah Palembang, Sutriyono, tim pelatih dan ofisial selalu memberikan semangat kepada anak-anak asuhnya untuk memenangkan pertandingan. Hasilnya, tim voli putri UIN Raden Patah Palembang berhasil merebut kemenangan pertamanya atas tim voli putri Persira BSB dengan skor telak 3-0. Tim voli putri UIN Raden Patah Palembang telah bermain sebanyak 4 kali dengan hasil 3 kali kalah dan 1 kali menang. Tim voli putri UIN Raden Patah berhasil mengoleksi poin 3 dan sekarang berada di peringkat 4. Agar dapat lolos ke PVL Divisi Utama tahun 2019, tim voli putri UIN Raden Patah Palembang harus memenangkan pertandingan terakhirnya melawan tim kuat seperti Sons. Ahmad Maris TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Selatan hari ini. Saya Nada Nasyaya, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.